Kita kembali kepada kitab At-Targhib wa Tarhib. Kita sudah sampai kepada satu hadis Nabi, kita sudah sampai ke hadis yang ke-186. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ausani khalili, telah berwasiat kepadaku, berpesan kepada khalili, sahabat karibku, kekasihku, orang yang aku cintai, orang yang sangat dekat kepadaku." Siapa itu? Baginda Nabi SAW. Baginda Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan dan kalimat wasiat, berarti bukan sekedar berkata, bukan qala li Rasulillah. Bukan qala li Rasulullah, bukan Nabi berkata kepadaku, tapi berwasiat. Artinya ada penekanan untuk dikerjakan. Bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Kekasihku baginda Nabi Muhammad berwasiat kepadaku agar aku bisa puasa 3 hari di dalam sebulan. Jadi tidak ada 1 bulan berlalu kecuali aku sudah puasa 3 hari. Wa raka'atid duha, dan 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an arguda, dan aku berwitir sebelum aku tidur. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Akan kami jelentrehkan penjelasannya nanti. Wa fi riwayati Ibnu Huzaimah, adapun hadis riwayat Ibnu Huzaimah bunyi begini. Lastu bitariki hunna. Setelah aku mendapatkan wasiat, aku tidak pernah meninggalkan itu. Berarti Abu Hurairah mengamalkan amalan itu. Wa alla ad'a, dalam riwayat lain, wa alla ad'a, dan aku tidak meninggalkan raka'atid duha, 2 rakaat duha, fa inna salatul awwabin, sebab salat duha itu salat awwabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Di saat pagi dia bangkit untuk berurusan dengan dunia, ternyata setelah itu dihentikan sejenak untuk kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan 2 rakaat. Salat duha, makanya disebut salatul awwabin. Jadi salat awwabin adalah salat duha, biarpun nanti ada disebutkan sebagian ulama tentang salat awwabin yang dilakukan 2 sampai 6 rakaat setelah maghrib. Akan tapi yang pasti adalah awwabin salat duha di sini. Warwahu Muslim min hadits Abi Darda nahwa al-awwali. Imam Muslim meriwayatkan seperti ini juga. Baik, kita jelaskan sedikit satu demi satu. Wasiat yang pertama adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Anda bisa mengambil ini puasa-puasa yang dikukuhkan, puasa Senin Kamis sudah cukup. Kalau ada yang bertanya, mana lebih bagus puasa? Kan ada nanti disebut puasa putih, puasa ini dan sebagainya. Puasa 3 hari di sini tidak ditentukan. Bisa saja hanya menjadikan puasa Senin Kamis. Bahkan kalau Senin Kamis, Anda ambil menjadi 6 hari. Berarti lebih. Senin Kamis kali 3. 4 minggu. Berarti 8. Yang puasa Senin Kamis pasti mendapatkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Akan tapi yang tidak biasa Senin Kamis selalu apa? Misalnya, ada banyak riwayat tentang disebutkan paling bagus adalah kalau bukan kita mengambil puasa-puasa yang sangat dianjurkan seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud. Kalau sudah puasa Daud pasti dapat puasa putih, puasa 3 hari. Namun bagi yang tidak melakukan puasa Senin Kamis dan seterusnya, ingin mengambil 3 hari deh dalam 1 bulan. Maka 3 hari dalam 1 bulan itu bisa Anda mengambil awal bulan. Karena yusumu min ghurrati kulli syahrin. Sebab Nabi berpuasa di setiap awal bulan. Thalathata ayyamin 3 hari. Dalam satu riwayat. Nah, Imam Abu Dawud meriwayatkan satu hadis. Nabi berpuasa 3 hari di awal bulan. 1, 2, 3. Awal bulan. Jadi boleh ngambil 1, 2, 3. Kemudian ada juga yang awal bulan. Kemudian juga riwayat tentang akhir bulan. Cuman akhir bulan ini adalah penafsiran tentang akhir bulan ini. Memang ada satu riwayat misalnya
Nabi menawari ama sumta saroro hadha syahr, apakah kau tidak berpuasa di saror ini? Berbeda-beda penafsiran dari hadis. Sebagian mengatakan akhir bulan, yaitu mulai tanggal 27, 28, 29. 28, 29 sampai 30. Khawatir bulannya hanya sampai 29, maka ambil 27, 28, 29. Nah, yang riwayat yang lebih jelas lagi, tegas lagi adalah riwayat tentang hari putih. Puasa Ayyamul Bid. Halla sumta. Nabi memberikan, ada satu orang, saya ingin puasa 3 hari dalam sebulan ya Rasulullah. Nabi menawarkan halla sumta. Halla sumta al-bidha. Apakah kamu tidak puasa di hari putih saja? Kemudian sahabat Nabi bertanya, mahunna, apa itu hari putih ya Rasulullah? Disebutkan 13, 14, 15. Hari ke-13, 14, 15. Wah, pilihannya banyak. Yang repot nggak mau milih. Nah ini pilihannya banyak. Yang repot nggak mau milih. Senin Kemis enggak, awal bulan enggak, pertengahan enggak, akhir bulan tidak. Daud juga tidak. Ini repot. Repot lagi nggak pernah ngaji. Alhamdulillah kita masih ngaji, tinggal mengamalkan ilmunya. Itu namanya 3 hari, terserah Anda pilih. Niatnya niat lillahi ta'ala, nggak disebut hari putih pun Allah sudah tahu. Nggak usah direpotkan cara niat. Aku ingin puasa 3 hari dalam 1 bulan. Anda pilih di pertengahan boleh. Mungkin ada seorang wanita, wah head saya ini kayaknya bakal ganggu. Anda bisa mendahulukan puasanya. Tidak, bahkan di luar itu. Mungkin keburu head. Ini kayaknya ini, kalau saya tidak puasa sekarang kayaknya wah 1 bulan ini nggak akan dapat nih. Anda lupa terlena, tiba-tiba sudah di tanggal 22. Ya Allah, saya belum puasa 3 hari di awal di bulan ini. Anda tahu 26 itu sudah head. Kalau sudah 26 head kan kacau balau nanti. Anda puasa di hari itu 3 hari. Jadi bebas setelah itu ternyata. Hanya kalau pengen yang utama ada prioritas. Ambil di hari-hari yang memang dikukuhkan, Senin Kamis. Ambil hari yang dianjurkan, hari putih. Anda bisa mengambil hari yang sangat dianjurkan, hari Senin Kamis. Buat hari yang sangat dianjurkan, Daud. Hari yang sangat dianjurkan adalah urutannya puasa putih, kemudian 1 puasa awal bulan, atau akhir bulan, atau terserah. Pokoknya 3 hari, Anda pilih. Karena bahasa Nabi bisa mithalat hati ayam, pokoknya 3 hari. Kemudian warakatai duha, sholat duha. Yang perlu kami hadirkan adalah kemudahan yang bisa dilakukan. Minimal 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat, sebagian mengatakan sampai 12. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat duha. Waktunya adalah setelah terbitnya matahari, kemudian matahari mulai meninggi. Matahari mulai meninggi, diperkirakan qadra ramhin, setinggi tombak, ngukurnya repot. Maka dimudahkan saja kalau kami sederhanakan, Anda lihat ufuk timur. Di saat matahari terbit, di saat Anda berada di hamparan datar, bukan di balik bukit-bukit. Di hamparan datar, sawahan atau di pinggir laut, di saat Anda berada di hamparan datar, Anda akan melihat matahari mengintip Anda, lalu meninggi. Di saat matahari meninggalkan landasannya, kemudian landasannya dengan matahari ada jeda, ada jarak, bisa Anda masukkan matahari terus ke dalamnya, maka itu sudah masuk waktu duha. Sederhananya begitu. Ukuran setinggi matahari, segede matahari Anda masukkan, perkiraan. Itulah masuk waktu duha. 10-15 menit kurang lebihnya. Itu waktu duha. Kapan berakhir waktu duha? Selagi belum istiwa. Sebelum tegak di atas kepala kita. Selagi masih ada, sebelum tergelincir, sebelum tegak di atas kepala kita, itu masih waktu duha. Minimal 2 rakaat. Dan ini sholat yang sangat-sangat dikukuhkan. Sangat-sangat dikukuhkan. Ya. Kalau bisa jangan hanya 2 rakaat. Kemudian di sana akan kami hubungkan dengan satu amalan sholat yang juga diamalkan sebagian orang supaya tidak salah paham tentang sholat isyraq. Apa sholat isyraq itu? Apakah ada sholat isyraq? Apakah sholat isyraq itu sholat duha itu sendiri? Bagaimana perkataan ulama? Sholat isyraq ada satu hadis Nabi.
Tidak disebut sholat isyraq, hanya kebetulan di situ adalah kalimat isyraq disebutkan. Man sholat fi masjid di jama'atin. Sampai siapa yang sholat di masjid dengan berjamaah. Fa yaq'udu fi musallahu, kemudian duduk di tempat sholatnya. Yadhkurullaha, menyebut nama Allah, berzikir di situ. Maksudnya tidak ngomongin urusan dunia. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Thumma yusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Kana lahu ajrul hajjati wal umrati tamataini. Maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Kalau kita lihat gambarannya, Anda di masjid salat berjamaah, kemudian Anda duduk berzikir sampai matahari terbit. Baru kemudian thumma Anda melakukan salat 2 rakaat. Maka Anda mendapatkan pahala haji dan umrah pahala haji dan umrah sempurna. Nah, ini sholat apa? Sehingga sebagian menyebut sholat isyraq. Dinamakan sholat isyraq karena sholat dibarengi dengan terbitnya matahari. Dan di situ banyak ulama yang melarang di saat terbitnya matahari melakukan sholat. Ulama sah pendapat mereka. Sebab dilarang kita melakukan sholat di saat matahari terbenam dan di saat matahari terbit. Di saat matahari terbenam, di saat matahari terbit tidak diperkenankan. Maksudnya tidak melakukan sholat. Ini sebagian ulama mengatakan semacam itu. Kan kita katakan sebagian ulama, kita beberkan dulu ilmunya, Anda setelah itu baru paham. Akan tapi di sana ada sebagian ulama mengatakan sholat isyraq. Anda sholat di saat terbit matahari adalah sholat isyraq. Matahari terbit Anda boleh melakukan sholat, disebut dengan sholat isyraq. Sebagian kecil ulama mengatakan sholat isyraq adalah saat terbit matahari Anda langsung sholat 2 rakaat. Berarti ini bukan sholat duha. Menurut pendapat ini. Jadi Anda langsung untuk sholat isyraq di saat terbit matahari Anda sholat 2 rakaat. Bukan sholat duha. Tapi kebanyakan ulama mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha. Nah ini. Dan sepertinya lebih enak mengambil pendapat ini di saat Anda tidak bisa ngepasin waktu terbit matahari. Supaya Anda mendapatkan pahala haji dan umrah. Misalnya Anda tidak sempat, kelewat dan sebagainya. Anda melakukan sholat duha supaya mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi sholat isyraq menurut banyak ulama adalah ya sholat duha itu sendiri yang disebut dengan sholat awabin. Nah, lalu bagaimana Anda memilih? Anda boleh pilih. Cuman di saat Anda memilih sholat isyraq itu bukan sholat duha, ini harus diwaspadai. Di saat Anda memilih pendapat yang mengatakan sholat isyraq itu bukan sholat duha, yang harus Anda waspadai, jangan sampai Anda melakukan sholat isyraq kemudian Anda tidak duhaan. Nah ini. Sebab duhaan lebih gede pahalanya. Berarti kalau Anda mengambil 2, hebat. Sholat isyraq saya sholat, nunggu beberapa menit kemudian salah sholat duha. Lah kalau Anda tergolong agak malas, tunda sedikit, jangan melakukan sholat isyraq, tunda sedikit 10 menit Anda langsung sholat duha. Jadi kalau Anda melakukan sholat isyraq, Anda jangan ribut. Biarpun di sana ada orang mengatakan haram, nggak boleh. Tapi ini mendapat. Ini harus pahami sholat isyraq. Sholat duha. Sehingga sebagian kalau anak-anak kita tunda sekali supaya misalnya lagi belajar, kalau setiap Jumat pagi misalnya, kita ada pelajaran dengan santri, kita ambil sholat isyraq adalah dijadikan kita duha. Tunggu sejenak, kemudian melakukan sholat duha. Baik. Kemudian, bagi yang mungkin dalam keadaan sibuk itu bukan pura-pura sibuk. Kemudian lupa, misalnya, Anda di rumah, seorang ibu yang solehah, bapak yang soleh, sehingga sebelum berangkat kerja sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk anak dan sebagainya. Keburu naik ke atas kendaraan, di atas mobil. Sementara jamnya ngepres, sampai lokasi langsung kerja. Wah ini kacau nanti, kalau sudah kerja saya tidak akan bisa sholat sunnah lagi. Artinya ada sholat sunnah, biarpun itu duha, Anda lakukan di atas kendaraan. Makanya jangan sampai kendaraan Anda hanya untuk keliling saja kerja, tapi bisa Anda melakukan sholat di atas kendaraan. Bahkan sholat ba'diyah duhur yang Anda tidak sempat lakukan, qobliyah duhur yang tidak Anda sempat lakukan, misalnya Anda datang ke tempat saya akan sholat duhur di sana. Cuman kayaknya kalau saya datang ke sana, ini ngepres banget. Anda bisa sholat qobliyah duhur di atas kendaraan. Dan enak sholat di atas kendaraan itu adalah rukuknya cuma ngerunduk saja, sujudnya adalah merunduk lebih rendah lagi. Anda sudah melakukan. Tidak usah ragu ilmu-ilmu begini ini. Mau ngaji kok ragu nih. Anda ini bagaimana?
Anda bisa langsung aja di atas kendaraan. Kiblat Anda selagi itu salat sunnah, kiblat Anda adalah arah kendaraan Anda. Allahu Akbar, Anda baca duhaan. Atau Anda duha 2 rakaat di rumah, sebelum ke kantor, Anda sempurnakan 8 rakaat di atas kendaraan. Ya, jadi perlu kita punya ilmu-ilmu semacam ini. Sholat tidak harus pakai mukena. Siapa mengatakan sholat harus pakai mukena? Ibu yang solehah. Mulai kapan sholat harus pakai mukena? Sholat harus menutup aurat. Anda nggak pakai mana? Pakai sarung suami pun bisa. 3 sarung ditaruh. Sarung buat kaki, sarung buat perut, sarung buat kepala. Sah. Nggak usah pakai mukena. Pakai baju begini sudah cukup. Tinggal kaos kaki aja. Karena kaki tidak boleh terlihat. Ibadah itu jangan diperepot. Ibadah harus di musola yang sempit, panas, nggak pernah dibersihin. Susah kan, sesak nafas. Anda bisa sholat sunnah di rumah Anda bisa berpindah-pindah tempat untuk menyiasati kemalasan Anda. Mungkin sebelum Anda tidur, Anda bisa melakukan 8 rakaat karena Anda punya anak di 4 kamar. 4 anak di kamar A, 4 anak di kamar B, 4 anak di kamar C, 4 anak. Anda sambil lihat anak, Waalaikum nak, sudah tidur belum? Lagi sholat, setelah itu doain anak. Pindah lagi ke kamar sebelahnya, tidak sadar. Atau Anda punya tiang 4, Anda sholat menghadap tiang, sebagai sutra, 4 tiang sudah 8 rakaat. Jadi jangan sampai sholat Anda itu di musola atau yang pengap itu. Anda bisa di depan waktu Anda sambil mengangkat sayur lumayan, yang sayur 8 menit, 5 menit. Saya bisa 2 rakaat, ngapain? Anda orang cerdas kok. Sholat bisa di mana-mana. Nggak pakai sajadah pun boleh, lantai kan suci. Siapa yang kencing di situ? Memang Anda kencing di situ. Ada orang kok gampang merasa najis rumahnya ini. Anda ini orang apa? Kan gitu. Siapa yang mengatakan rumah Anda najis? Kan nggak pernah dipel. Betul nggak pernah dipel. Tapi Anda pernah pipis di situ? Enggak juga. Loh kenapa Anda pusing? Ini beribadah itu dipersulit karena kebodohan. Bumi Allah semuanya suci, lantai suci. Dan tidak akan berubah menjadi najis kecuali kita melihat ada yang menajisinya. Ada orang kencing di atasnya. Jadi ya sih kalau enggak ini suci. Tapi kan banyak anak kecil, memang anak kecil semuanya kencing di situ. Sama ibunya sudah dilatih kencing di toilet, kok pusing. Kan yang kencing di situ hanya kucing juga ada. Kucing udah kelihatan kencingnya. Maksudnya kita ingin mempermudah dalam urusan ibadah-ibadah sehingga orang punya banyak ibadah. Sehingga kenapa ada sebagian kekasih Allah sehari bisa melakukan sholat 100 rakaat? Wiritanya. Bayangin. Oh kan dia cerdas. Sambil berjalan baca buku, zikir, sholat. Sambil berjalan baca buku, zikir, sholat. Kalau kita, macetnya ya Allah, panjangnya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini apa ini? Kok sudah berubah? Ya Allah, pohonnya mana kemarin? Jalannya, astagfirullahaladzim, ya Allah, rusak lihat. Ini tidak ada pahalanya. Komentar dok, sepanjang perjalanan, majelis, komentar jalan dok, macet segala macam. Ya sudahlah, ini kok kayak macet-macet susah ya, sholat aja deh, lumayan, Allahu Akbar. Ya Allah, targetku deh, 20 rakaat deh. Baru 14 sudah nyampe. Membiasakan dengan kebaikan-kebaikan. Rakaat duha minimal 2 rakaat untuk Anda sempurnakan, baik itu Anda sempurnakan di atas kendaraan atau yang lainnya, menjadi 8